warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 162 Bapak Juwari, kepada yang terhormat Bapak Hanafi selaku CGP Angkatan 10, serta Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kita semuanya sehingga kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif pada tanggal 10 Juni 2024 dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah membimbing kita ke dalam ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala Sekolah UPT SDN 162 Gresik. Keempat, acara inti. Kelima, lain-lain. Keenam, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama dalam acara ini untuk membaca basmalah supaya acara ini berjalan awal hingga akhir dengan keadaan yang selalu baik dan dilancarkan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya, yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah UPT SDN 162 Gresik untuk Bapak Juwari SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan saya banggakan Bapak Ahmad Hanafi selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Gresik, Bapak dan Ibu guru yang hadir pada siang hari ini, tak lupa yang kami hormati. Pertama, marilah kita bersama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini dapat menghadiri kegiatan diseminasi yang diadakan oleh calon guru penggerak Angkatan 10 yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Ahmad Hanafi. Kita semua hadir dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan Allah masih tetap mencurah limpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Ahmad Hanafi karena di lembaga kita satu-satunya beliau adalah calon guru penggerak, di mana pada siang hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ke depan akan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru. Karena amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu guru penggerak atau calon guru penggerak di sebuah lembaga adalah mencerminkan nanti ya di rapat pendidikan akan dipengaruhi. Oleh karena itu harapan saya setelah Pak Ahmad Hanafi ini nanti selesai dan pada saat ini adalah masih berlangsungnya kegiatan, diantaranya adalah kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru nanti pasti jika ada penjaringan, saya harapkan Bapak Ibu guru semua untuk mengikuti sehingga di lembaga kita ini akan bermunculan calon-calon guru penggerak, karena guru penggerak adalah suatu acuan bagi kemajuan suatu lembaga. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Ahmad Hanafi dalam penyampaian materi pada modul ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian akan terimbaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Hanafi, sehingga memberikan kontribusi kepada lembaga ini, sehingga lembaga ini akan semakin maju, akan semakin prestasi sesuai dengan apa yang kita harapkan semua. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ahmad Hanafi selaku calon guru penggerak Angkatan 10. Mudah-mudahan Pak Hanafi sampai akhir nanti akan diberi kelancaran sehingga memberikan predikat yang baik, sehingga juga berimbas kepada lembaga kita semua ini, yaitu di 162. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita ikuti nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Hanafi dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu-ilmu ini adalah terimbaskan kepada lembaga kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami haturkan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Hanafi SPD. Untuk Bapak Hanafi SPD, mohon silakan. Sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang hormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 162 Gresik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD 162 Gresik. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan ilmu pelajar, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka berbagi praktik baik, berbagi ilmu. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, biar tidak tegang Bapak Ibu sekalian, kegiatan itu diikuti pada dasarnya kita harus fokuskan diri kita. Yang pertama adalah penglihatan, yang kedua pendengaran, dan yang ketiga adalah perhatian. Nah, coba apakah Bapak Ibu sekalian di siang hari ini masih baik penglihatannya? Ataukah sudah sedikit buruk? Ya. Alhamdulillah masih bisa melihat orang yang cantik-cantik. Oke, Bapak sekalian coba ikuti dengan apa yang saya praktekkan ya, apa yang saya lakukan ya, apa yang saya lakukan ikuti ya. Coba pegang hidung, pegang mata, pegang telinga. Pegang pipi, pegang mulut, pegang telinga. Jadi kurang konsentrasi ya, Oke, kemudian coba apa yang didengar, lakukan, tirukan apa yang saya ucapkan ya. Duda-duda, janda-janda. Duda-duda, janda-janda. Duda janda. Berapa jumlahnya duda? 1. 2. 3. Berapa jumlahnya duda? 2. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi saya sampaikan apa? Tirukan apa yang saya ucapkan. Tirukan apa yang saya ucapkan. Saya lagi. Duda janda. Duda janda. Berapa jumlah duda? Oke, untuk masyarakat. Apa yang saya ucapkan ya. Oke, baik, bisa ya. Pada Oke, bagus sekalian. Pada siang hari ini saya mengadakan diseminasi. Ini tujuan saya adalah untuk berbagi ilmu. Yang pertama, berbagi ilmu nanti tentunya harapan saya nanti bisa kita praktekkan bersama di lembaga ini. Ya. Apa yang telah saya dapatkan di ilmu yang saya pelajari di calon guru penggerak ini kita imbaskan, kita bagikan bersama kepada Bapak Ibu guru. Tentunya nanti mudah-mudahan bisa kita implementasikan pada peserta didik kita atau murid-murid kita. Kemudian Bapak sekalian, budaya positif. Budaya positif itu budaya yang dimana kita memperlakukan murid-murid kita itu dengan baik, sehingga murid-murid kita itu bisa belajar di lembaga ini dengan nyaman, bisa belajar di lembaga ini dengan tenang, bisa belajar di lembaga ini dengan enjoy. Itu tujuannya. Nah, pentingnya budaya positif menurut standar nasional pendidikan, bahwa lingkungan yang positif diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 21. Jadi apa yang kita lakukan itu muaranya adalah pada murid, ya, itu berpihak pada murid. Kemudian pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik, serta
psikologis anak. Perubahan paradigma Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Dan budaya positif, nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lalu sekalian, cobalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi di dalam genggaman ini ada hal suatu benda yang amat berharga buat kehidupan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggigit, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apakah Anda atau B yang membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira gimana? Apakah Anda mau membuka tangan Anda? Tidak. Karena itu Atau tidak mau? Dalam kejadian ini sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Anda sendiri. Jadi yang mengendalikan, yang kontrol pada diri Anda adalah diri Anda sendiri, bukan teman Anda, bukan orang lain. Mau dibuka atau tidak itu terserah dari diri Anda. Oke. Ini perubahan paradigma dan stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau berdasarkan teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrolnya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mau membuka tangan atau tidak membuka, diiming-iming apapun, itu terserah dari diri Anda sendiri. Yang bisa mengontrol orang lain ini kalau menurut stimulus respon. Kalau berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Membuka atau menutup itu menang dan kalah. Tapi kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang. Lalu sekalian, Ki Hajar Dayamantoro mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaiannya benih agar benih dapat berkembang dengan maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara benih tanaman, memberi pupuk, menyiram, membasmi hama, dan lain-lain. Dari yang tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan filosofi belajar Pancasila. Jadi kita selaku guru tidak bisa merubah
murid kita menjadi apa itu sesuai dengan keinginan kita. Sama dengan petani. Ketika petani itu menanam jagung, tidak mungkin berusaha sedemikian apapun, berusaha sekuat tenaganya, berusaha sekuat kemampuannya. Kalau nanam jagung pasti panen jagung. Tidak mungkin petani nanam jagung, panennya padi, panen lombok, tidak mungkin. Begitu juga dengan murid-murid kita. Ya. Jadi tugas kita ini adalah menuntun dan mengusahakan menjadikan lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga tumbuhlah karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak itu mempunyai dua kodrat, Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu anak sudah mempunyai pembawaan dari lahir, mereka sudah punya, itu namanya kodrat alam. Kalau kodrat zaman, anak itu nanti akan menghadapi zaman yang akan datang. Ya. Nah, kita sebagai guru bagaimana mampu menumbuhkan kodrat-kodrat yang ada pada diri anak dan menyiapkan anak melalui kodrat zaman yang akan datang. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila yaitu dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif diperlukan adanya disiplin positif. Bapak Ibu, sekarang kita belajar disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yang pertama, disiplin positif yaitu berasal dari bahasa Latin. Asal katanya disiplin, memiliki arti latihan atau pendidikan, kesopanan serta kerohanian yang bertujuan untuk mengembangkan tabiat disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dan yang ketiga, disiplin positif sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu, Bapak Ibu, kita bisa memotivasinya melalui intrinsik. Ya. Kalau melalui intrinsik itu dari hati ke hati. Kalau dari hati itu biasanya awet. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yaitu makan. Itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Jadi anak-anak kita pun juga, murid-murid kita ketika pembelajaran, yang pertama kebutuhan hidupnya harus terpenuhi dulu. Apa itu sarapan? Kalau anak-anak kita kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, tidak sarapan ya pasti loyo. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang keempat, kekuasaan.
Yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sukses sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau berprestasi, dan keterampilan kita, didengarkan atau memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat, kebutuhan akan pilihan, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan memandiri, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu hanya bergerak, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bapak-Ibu sekalian, ini ada sebuah kasus Bu Nur Pamalia adalah guru kelas 5 di UPT 162 Gresik. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Bima. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Bima yang seringkali meminta bekal makan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Nur, kira-kira apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Aku Agus. Wah, Bima ya, sorry nih, bukan Agus, Bima ya. Kira-kira alasan Bima melakukan hal itu? Jika Anda menghadapi seperti Bu Nur, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa Bu yang Anda lakukan? Menegur, bertanya, membuat analisis kasus. Oke. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Nur sebaiknya mencari tahu alasan Bima melakukan tindakan tersebut. Ya, jadi dikoreksi dulu. Melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Bima. Yang pertama, apabila jawaban Bima karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup karena lapar. Tidak dikasih bekal sama orang tuanya, akhirnya minta bekal sama teman. Yang kedua, apabila jawaban Bima karena ia senang temannya, jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Dan yang ketiga, apabila jawaban Bima adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, ingin menguasai temannya. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Bima karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Bima adalah karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya,
Dan kebutuhannya adalah kesenangan. Baru sekalian, biar tidak tegang, coba perhatikan sini. Kalau saya pegang pundak kiri saya, terikannya H. Kalau saya pegang pundak kanan saya, terikannya H. Selama saya pegang, H-nya panjang. Selama saya pegang, H-nya panjang. Coba. Panjang ya? H. Baik, saya lanjutkan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Bapak sekalian, setiap yang orang lakukan itu mempunyai tujuan tertentu. Setiap yang dilakukan mesti mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Perilaku manusia dilakukan itu yang pertama kemungkinan dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya melakukan seperti ini biar tidak dihukum. Saya melakukan seperti ini biar tidak kena sanksi. Itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dalam benaknya mereka akan berpikir demikian. Nah, ini adalah motivasi secara eksternal karena adanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya bekerja biar digaji, saya melakukan ini biar dapat pujian, saya melakukan itu biar dapat hadiah. Yang ada di benaknya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini pun juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga yang perlu kita gali adalah motivasi dari diri kita sendiri, yaitu internal, dengan cara kesadaran kita sendiri, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Dalam benaknya mereka berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini melakukannya dengan cara ikhlas dari hatinya. Kalau yang ini agar tidak dihukum. Kalau yang kedua ini biar dapat imbalan. Kalau yang ketiga ini ikhlas karena menghargai dirinya sendiri. Perbedaan Bapak Ibu sekalian, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kira-kira nanti kita itu menghadapi murid-murid kita masuk ke termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Yang pertama, cirinya kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ada murid kita yang terlambat, ayo sini-sini, push up 5 kali. Ya, jadi tidak terencana. Kemudian yang kedua, cirinya kalau hukuman itu murid tidak atau tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, moro-moro dihukum saja, ya, moro-moro dikasih hadiah. Jadi tidak tahu, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, cirinya hukuman itu bersifat satu arah. Hanya guru, mungkin yang guru yang menghukum, hanya guru orang yang menghukum saja yang tahu, yang memberikannya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik itu berarti kocam, kalau psikis itu berarti dimarahi, dihardik, itu adalah bentuk hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Misalnya kalau ini ada aturan-aturan misalnya, kalau datang terlambat, maka konsekuensinya mungkin harus mengerjakan di luar kelas. Kalau terlambat harus jemput tangan dan sebagainya. Jadi sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid.
Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari restitusi ini, anak tidak begitu saja langsung dukung atau tidak membuat konsekuensi ini, tapi anak diajak untuk berkolaborasi. Kenapa kamu terlambat? Ya. Kemudian apa alasannya kamu terlambat? Bagaimana biar kamu tidak terlambat lagi? Dan sebenarnya adalah restitusi. Oke. Nah, Bapak sekalian, kira-kira ini ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman, konsekuensi apa restitusi? Apa? Hukuman. Yang kedua, mengajak siswa sering datang terlambat berdiskusi mencari solusi. Restitusi. Yang ketiga, murid di mana diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Ini mencoba ya maksud saya. Murid disuruh untuk mencopot sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Lalu sekalian, ya, yang pertama adalah hukuman. Ini mencatat 100 kali karena terlambat hadir. Itu adalah bentuk hukuman. Yang kedua, bentuk restitusi. Karena siswa datang terlambat, diajak berdiskusi, mencari solusi biar tidak terlambat lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan mencopot ini, melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatunya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah hukuman. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, pastikan dihukum, suruh lari, suruh nulis, dihardik, kemudian dimarahi, sesuatu yang menyakitkan. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman bisa mendisiplinkan anak-anak, cuman waktunya cuma sementara. Datang terlambat, suruh lari lapangan, selesai. Besok dia kemungkinan besar akan terlambat lagi, karena hukuman itu bisa mendisiplinkan anak-anak kita, murid hanya sifatnya sementara. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti karena hukuman tersebut. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dan tidak nyaman lagi, tapi mereka mendapatkan kekuatan. Kemudian akibat dari efek dari hukuman itu, anak-anak atau murid kita berperilaku pasif atau agresif meningkat. Kayak di sini ini paling yang nekat, meneng atau bahkan mereka melawan dalam hatinya. Jadi agresifnya meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, dihukum
dihukum cengengesan ya, tidak akan berjalan hukumannya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya berlaku kalau kita di sekolah, hanya berlaku di sekolah saja. Di rumah pun jika mereka akan melakukan lagi, karena tidak ada gurunya. Dan peraturannya adalah kamu harus titik-titik. Murid atau anak membenci peraturan karena mereka merasa dihukum. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek karena tertulis tadi kesepakatan itu. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Apabila guru lalai, konsekuensinya pun akan hilang. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini kalau restitusi, masalah terpecahkan. Yang kedua, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang ketiga, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, karena mereka sendiri yang menggalinya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Lalu sekalian, kira-kira kalau kita mengaca dari ini, yang banyak kita lakukan itu hukuman, konsekuensi apa restitusi? Hukuman ya. Nah, mulai sekarang, baru sekalian, mari kita bersama-sama berusaha untuk hukuman kita ubah menjadi restitusi. Karena akibatnya restitusi itu dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian anak atau murid kita akan menjadi menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Kalau hukuman selama ini yang kita lakukan, ini anak akan menjadi kalau takut bener berarti pasif, menenggak wani lapu-lapu. Ya. Kemudian kalau agresif, kalau dia tidak menerima berontak, agresifnya jadi meningkat. Lalu sekalian berikutnya hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kita kasih hukuman ataupun ngasih penghargaan itu sebenarnya menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena anak itu hanya takut dihukum dan hanya ingin mendapatkan penghargaan. Mereka tidak mau menghargai dirinya sendiri. Kita seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Padahal disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam membentukkan diri murid. Disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita untuk mencapai tujuan. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi dengan kita menghukum anak itu bukanlah suatu strategi untuk mendisiplinkan mereka. Ya. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Mereka hanya takutnya sesaat. Hal yang melekat dalam benak anak ketika mendapatkan hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman tersebut. Bahkan kalau orang tuanya tahu, orang tuanya tidak terima. Ya, itu adalah hukuman. Anak bisa menjadi pemberontak, pembohong untuk menghindari kesalahannya. Karena takut dihukum,
mereka jadi bohong, banyak alasan. Lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi. Tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Ini akibatnya dampaknya dari kita memberikan hukuman. Disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi. Jadi kalau disiplin positif itu dilakukan menggunakan motivasi internal dari diri mereka masing-masing untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman atau sokoan maupun pujian dari orang lain. Bapak sekalian, ini posisi kita sebagai guru ketika melihat anak-anak itu melakukan kesalahan. Apakah kita jadi penghukum? Apakah kita jadi pembuat orang merasa bersalah? Apakah kita menjadi teman mereka? Apakah kita menjadi monitor atau pemantau? Apakah kita jadi manajer? Mari kita berkaca di sini. Yang pertama, contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Kalau penghukum itu Bapak Ibu, misalnya hormat bendera selama 1 jam. Nah, kalau yang membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Atau kita sering bilang, rame-rame aku nanti jadi Pak Ju, jadi kepala sekolah. Jadi itu adalah pembuat rasa bersalah. Ya, kita membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Jadi seakan-akan kita akrab sama mereka. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Jadi pemantau ini biasanya ditandai dengan adanya angka-angka. Kalau kamu terlambat masuk 20 menit, maka istirahatnya akan berkurang selama 20 menit. Ini adalah pemantau. Kemudian yang terakhir kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari kelima posisi kontrol ini kita ada di mana? Ada di mana? Manajer. Jadi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau jadi teman atau jadi pemantau ya, atau yang terakhir jadi manajer. Jadi yang banyak itu Bapak Ibu sesuai dengan kondisi. Ya, kadang kita jadi penghukum, kadang kita jadi teman, tapi yang paling bagus yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Jadi murid-murid kita itu kita gali apa kesalahannya itu, dan mereka menyadari kesalahannya itu. Kemudian mereka sendiri yang akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya itu dari dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu, ini pernyataan-pernyataan. Kalau misalnya saya berucap, saya kecewa sekali dengan kamu, yang mengatakan siapa kira-kira? Penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau manajer? Apa? Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengucapkan ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira ini diucapkan siapa ini? Penghukum
Antara penghukum dan Oh, lima kontak. Ada pemantau. Kalau pemantau itu berupa angka-angka. Ya. Manajer. Kamu sering banget. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu, angkat aja. Bukan angkat. Pengontrol. Apa? Pemantau. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Buat yang masalah. Bapak Ibu ini jawab. Saya kecewa sekali dengan kamu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh, ada salah. Kali-kali. Oke. Bapak Ibu sekalian, biar lebih paham tentang posisi kontrol, ini ada contoh video bagaimana kita jadi seorang penghukum. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi posisi membuat rasa bersalah. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Anak favorit ini. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini contoh posisi guru sebagai pemantau, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi gambaran tentang posisi kontrol yang mungkin nanti akan kita lakukan pada murid-murid kita. Ya. Jadi kalau bisa mulai hari ini kita hindari kita sebagai penghukum. Ya. Kita perlahan-lahan memperbaiki diri kita bersama menjadi seorang manajer. Terus sekalian, berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang diri dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kalau dulu kita mengenal tata tertib sekolah, ya, kita dulu mengenal ketika kita sekolah adanya tata tertib sekolah. Tetapi sekarang kita berubah menjadi keyakinan. Apa bedanya keyakinan dengan tata tertib? Kalau tata tertib itu hanya dibuat oleh guru. Jadi gurunya saja yang tidak melibatkan siswa. Ya.
Tetapi kalau keyakinan kelas ini kita buat berkolaborasi antara guru dan siswa. Ini membuat keyakinan kelas itu, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak, ditulis berupa pertanyaan-pertanyaan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kata-katanya dan berbentuk positif, tidak lagi berupa larangan, ya, tidak berupa larangan. Kalau kemarin dulu kita bantu peraturan kelas kan dilarang terlambat, ya, dilarang makan di dalam kelas, ya. Makanya kalau dulu peraturan itu atau tata tertib itu isinya larangan. Tapi kalau keyakinan kelas ini dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini, kalau kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu Bapak Ibu, dari kita gali apa menjadi keinginan-keinginan anak itu, kemudian kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas itu mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang melakukannya, mereka sendiri yang akan menindaklanjutinya, ya, mereka sendiri yang akan melakukannya. Yang berikutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika menyelesaikan masalah-masalah anak, kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi itu Bapak Ibu ini ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan-tindakan yang salah. Apa itu menstabilkan? Menstabilkan identitas itu membuat anak-anak itu menjadi tenang dulu, stabil dulu. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita panggil, mestinya mereka takut atau malu atau apa, itu kita stabilkan dulu. Ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bagaimana menstabilkan itu? Misalnya ini, berbuat salah itu wajar, ya, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu pernah melakukan itu, kamu jangan takut dan seperti itu, ya. Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian segitiga yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena memiliki sesuatu yang penting buatmu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa saja yang telah sepakati bersama. Kami ingin menjadi orang yang seperti apa, atau kami ingin menjadi orang yang seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kami? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dalam segitiga restitusi. Ketika membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, ini anak-anak menuliskan keinginan-keinginannya, harapan-harapannya. Dan harapan-harapan keinginan-keinginan itu baru kita jadikan sebuah keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari pemaparan ini, barangkali Bapak Ibu ada yang perlu dipertanyakan. Monggo. Oke, Awan, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini yang saya tanyakan yaitu urutan penerapan segitiga
restitusi. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi itu dimulai dari mana? Ini mungkin yang ditanya sama Pak ya. Ketika anak-anak itu murid-murid kita melakukan suatu pelanggaran, melakukan suatu kesalahan, yang kita lakukan adalah melakukan tindakan segitiga restitusi. Dimulai dari mana? Yang pertama, dimulai dari menstabilkan dulu, menstabilkan identitas ini dulu. Apa itu menstabilkan identitas? Kasarannya menenangkan, ditenangkan dulu hatinya, ditenangkan pikirannya, biar emosinya mereda dulu, ya, ditenangkan dulu. Bagaimana cara menenangkan itu? Jadi kasih kata-kata yang halus, jangan takut, ya. Artinya tadi semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, jadi dikuatkan, kemudian distabilkan dulu. Kemudian yang kedua, kawan, setelah stabil emosinya, kemudian yang ketiga memvalidasi tindakan yang salah. Jadi apa yang kamu lakukan itu salah apa benar? Ya. Kemudian di mana letak salahnya? Ini memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas. Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan yang kita buat, keyakinan mana yang tidak sesuai, apa yang harus kamu lakukan biar kamu tidak melakukan kesalahan kita. Jadi urutannya yang pertama dari menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Wah, monggo, ada yang tanya lagi? Monggo, benar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya nyambung dalam pertanyaan Pak Wan tadi, meyakini kesepakatan atau keyakinan kelas. Misalnya saya itu di dalam kelas ada sebuah kesepakatan, jika dia berkata kotor, dia akan dipukul temannya selama 3 kali supaya tidak mengulang lagi. Sedangkan kita kan di sini tidak boleh menghukum, tetapi di situ kita itu bersama-sama membuatnya, sama murid, sama anak-anak, dan anak-anak itu meyakini bahwa ketika nanti dipukul mulutnya atau ditapuk itu akan tidak mengulangi lagi. Bagaimana dengan cara seperti itu? Padahal itu kesepakatannya itu dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nur. Ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, tadi misalnya berkata kotor, kemudian sudah sepakat bersama satu kelas itu, kalau ada yang berkata kotor, hukumannya adalah ditapuk atau dipukul mulutnya. Itu adalah sebuah hukuman, gitu ya. Lah, dari kesepakatan itu membuat kesepakatan kalau bisa hindari hukuman, itu ya, hindari hukuman. Ya, ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, yang paling bagus, yang paling ideal adalah melakukan segitiga restitusi ini. Ketika anak itu berkata kotor kemudian dikasih hukuman dipukul mulutnya, mereka berhentinya di situ saja. Di tempat lain ketika tidak ada yang menghukum, mereka pasti akan melakukan lagi. Ya. Jadi yang paling ideal itu adalah menggunakan segitiga restitusi ini. Biar anak itu melakukan kesalahan itu disadari sendiri, kemudian bagaimana sikap seharusnya itu pun juga dari dirinya sendiri. Jadi hindari Bapak Ibu sekalian dalam membuat kesepakatan itu yang berbentuk hukuman. Bagaimanapun juga hukuman itu tidak bagus ya, dan sifatnya bisa mendisiplinkan hanya sementara. Kalau diganti istighfar 20 kali misalnya. Kalau di kelas saya kan diganti, biasanya kalau apa itu berkata kotor 1 kali berarti harus istighfar 20 kali. Nah kalau besok lagi bilang lagi kelipatannya lagi, tapi berupa istighfar bukan memukul. Nah, bagus sekalian, itu tetap saja itu pun juga namanya juga hukuman juga. Jadi mereka berkata kotor, nanti ketika ada
tidak berani melakukan berkata kotor ketika ada begini. Saya takut nanti baca istighfar. Saya takut membaca istighfar. Saya takut dipukul. Oke. Monggo, barangkali ada yang lain. Sekarang untuk diskusi monggo, Lita. Terima kasih atas waktunya. Kalau di segitiga restitusi itu kan kita tidak boleh memberi hukuman ya Pak. Iya. Sedangkan ada beberapa tipe siswa itu kalau tidak diberi efek jerah itu seperti mereka justru ingin mencari perhatian dari guru. Itu seperti apa Pak? Apakah boleh di efek jerah dulu kemudian baru di restitusi atau baiknya begitu? Kalau dikasih efek jerah, pastinya mereka pun juga rasa hati kecilnya tidak akan terima. Kan seperti itu kalau dikasih hukuman itu. Nah, apakah kasus yang Bu Lita temui itu sudah mencoba untuk merestitusi ini? Sudah pernah seperti ini? Tetap dilakukan? Iya. Karena yang dicari itu apa ya? Marahnya guru. Karena kalau semakin berpusat ke dia yang menjadi pusat perhatian tuh lego dia siswanya. Nah, itu tadi Bu Lita, itu nanti yang pertama ini divalidasi dulu. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Ya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Yang pertama, tentunya dia akan jawab saya ingin perhatian. Ya. Kemudian yang kedua nanti menanyakan keyakinan ini. Kita ya menanyakan keyakinan. Artinya Bapak-Ibu sekalian, di menanyakan keyakinan ini kita juga akan menggambarkan efek-efek yang mereka lakukan. Efek-efek yang mereka lakukan. Kira-kira kamu buat seperti ini itu nanti pasti efeknya seperti ini. Kamu buat seperti ini nanti jadinya akan seperti ini. Nah, biar kamu tidak mempunyai efek-efek itu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kalau masih diulangi lagi, kan kita tinggal mengingatkan ini saja, mengingatkan ini. Ya, misalnya tadi kamu ingin dipuji terus. Ya, ketika mereka melakukan lagi, ingatkan di sini. Ya. Jadi kita sudah tidak lagi memvalidasi karena kesalahannya yang sama. Kesalahannya sama diulang-ulang. Kita hanya mengingatkan lagi di keyakinannya. Jadi ketika restitusi itu biasanya ada di keyakinan kelas. Jadi di kelas itu kita buat kesepakatan, tapi kesepakatan itu kita tidak bisa langsung membuatkan hukuman. Misalnya kesepakatan itu tidak boleh berkata kotor, ya, tidak boleh tidak mengerjakan PR. Jadi sehingga di situ tidak bisa langsung ketika tidak mengerjakan PR kita harus dihukum apa, tidak bisa. Keyakinan kita kan hanya di kita meyakini tidak boleh tidak mengerjakan PR. Kita tidak boleh berkata kotor. Sampai di situ kan keyakinannya. Sehingga jangan sampai di situ disebutkan juga hukuman. Betul. Jadi tadi kalau restitusi itu menggunakan kalimat positif, ya. Jadi tidak ada lagi situ misalnya tidak mengerjakan PR, misalnya, atau datang terlambat hukumannya ini. Nah, di situ di keyakinan kelas ditulisnya datang tepat waktu. Jadi diganti seperti itu, datang tepat waktu. Kalau tidak boleh berkata kotor, misalnya itu, di restitusinya diganti dengan kalimat positif, berkata atau bersikap yang ramah atau bersikap atau berkata dengan sopan santun. Jadi tidak ada kata-kata dilarang ataupun sebagainya. Jadi kalau di keyakinan itu tidak ada lagi situ pelanggaran kemudian hukuman, tidak ada itu sekalian ya. Jadi tidak ada itu. Yang kita buat keyakinan itu, jadi kita ganti dengan kata-kata yang positif. Kata-kata yang
positif, tidak ada lagi larangan-larangan dan seterusnya. Diganti dengan kata-kata yang positif. Dan sekalian ada lagi yang akan Berarti kesimpulannya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu jangan sampai di dalamnya itu ada hukuman juga. betul, Kesimpulannya kan itu. Berarti kita boleh ya, kita membuat kesepakatan atau dengan kata-kata positif tadi, harusnya seperti itu. Jadi ketika kata-kata positif itu nanti kita buat kesepakatan di kelas itu. Misalnya kalau dalam kelas itu sering anak yang keluar kelas, ya keluar ketika pelajaran, itu kan biasanya kalau dulu peraturan itu kan dilarang keluar kelas saat jam pelajaran. Ya, nah itu kita ganti dengan kalimat yang positif. Ya, kalimat yang positif bagaimana? Mengikuti pelajaran dengan baik. Dan seperti itu. Tidak ada hukuman. Jadi tidak ada hukuman. Ini tidak ada hukuman. Mereka yang melakukan kesalahan langsung kita lakukan ini segitiga restitusi. Siapa yang melakukan kesalahan kita panggil, kita stabilkan, kita ajak ngomong, kenapa kamu melakukan ini, solusinya bagaimana, kita gali dalam dirinya. Nanti bisa kita ubah Bapak Ibu ya, kita ubah. Artinya yang biasa kita sepakati seperti itu. Contohnya belakang mulut, seperti itu kan. Kalau berkata kotor akan dipukul mulutnya sama temannya berapa kali dan seterusnya. Berarti harus kita ganti dengan kalimat positif. Kalimat positif betul ya. Pendekatan berarti ya, kita pendekatan sama guru dan murid itu harus baiklah intinya, seperti kolaborasi antara teman dan manajer seperti itu tadi ya, berarti pendekatan. Walaupun yang bagus kan manajer ya, tapi mau tidak mau karena kita dengan posisi dengan anak-anak itu, jadi kita juga harus pendekatan yang lebih baik lagi. Betul. Ya. Jadi itu baru sekalian. Jadi sekarang kita kalau bisa kita hindari hukuman, peraturan itu kita ganti dengan nilai yang positif, ya, budaya positif. Terima kasih bapak sekalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup untuk presentasi diseminasi budaya positif di UPTSJ Negeri 1 Kabupaten Gresik. Terima kasih. Kasih buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir yaitu acara penutup, marilah kita tutup dengan acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih di sini atas perhatiannya dan selama ini kita sudah mendengarkan dengan materi yang luar biasa yang disuguhkan dari CGP Bapak Hanafi SPD ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkannya di dalam kelas dalam kegiatan sehari-hari. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya. Stop ya.